Baik, selanjutnya kita akan ke materi tentang DRC Bapak Ibu. Jadi ada design rule check ya, seperti IRC ya, tapi untuk di PCB editor ini ada DRC. Sebelum melakukan DRC, kita coba cek kembali di board setup ya. Jadi misalkan kita ingin mengubah tebal dari PCB-nya Bapak Ibu, jadi kita bisa ke board setup ya. Nah, di sini kita dapat melakukan setting atau perubahan, misalkan di sini ada board stack up ya, lalu physical stack up ya. Nah, di sini kita dapat memilih misalkan ini contoh dari jenis-jenis ini ya, jenis-jenis PCB-nya ya. Secara umum biasanya FR4 ya. Nah, untuk global layer biasanya umum 1,6 seperti itu. Nah, kita bisa klik OK ya di sini. Kalau kita coba 3D harusnya dia bertambah tebal ya Bapak Ibu. Oke. Baik, untuk melakukan DRC ya, digital rule check ya Bapak Ibu, kita langsung ke sini ya. Kita akan cek apakah di desain PCB kita ada error atau tidak. Baik, sepertinya tidak ada error ya Bapak Ibu. Berarti ini sudah oke. Apabila sudah oke, selanjutnya kita akan memulai membuat Gerber file ya Bapak Ibu. Jadi nanti Gerber file inilah yang akan kita kirimkan ke vendor atau ke perusahaan jasa pembuatan atau pencetak PCB ya. Jadi kita dapat klik plot ya. Nah, di sini Bapak Ibu dapat lihat ada include layer. Jadi secara default sebenarnya layer-layer mana saja yang secara umum, secara minimum yang akan dijadikan Gerber file ya Bapak Ibu. Jadi ada ada FPS ya, terus ada seal screen dan seterusnya ya. Nah, jangan lupa kita masukkan ke folder ya. Kita pilih folder ya, atau dibuat folder baru ya. Di sini kita tulis misalkan latihan Gerber ya. Kita klik di sini Bapak Ibu, select OK. Nah, selanjutnya kita coba klik plot ya. Nah, secara otomatis ya KiCad akan mengenerate file-file yang dibutuhkan untuk Gerber file ya Bapak. Kita akan coba lihat di folder latihan ini Gerber. Nah, baik Bapak Ibu, ini sudah ada ya Gerber filenya. Nah, selanjutnya ya kita akan mengenerate untuk drillnya ya. Jadi selain tadi ininya ada layer-layer ya, ada seal screen, ada solder mask ya, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke generate drill file ya. Nah, di sini drill file ini biasanya terdiri dari untuk through hole ya, untuk through hole-nya, lalu juga untuk via ya, lalu juga mounting hole dan lain-lain ya. Jadi biasanya untuk itu. Jadi pelengkap ya. Nah, selanjutnya ini kita pilih map file format ya, ini Gerber ya. Nah, yang lain itu sebenarnya ada tertentu saja, tapi secara default ya, sebenarnya ini sudah tersetting otomatis ya. Nah, kita coba klik generate drill file ya. Selanjutnya generate map file. Nah, otomatis folder yang kita buat ya itu akan bertambah ya. Jadi kita akan cek coba di folder Gerber kita apakah bertambah. Nah, ini bertambah ya Bapak Ibu. Jadi ini ada .gbr ya. Nah, sebelumnya kan ini ya untuk yang fmas, fcu, edgecut dan sebagainya. Tapi di sini sudah ada drill ya, .dll.
dan lain-lain. Baik Bapak Ibu, nanti dalam folder itulah ya yang akan kita kirimkan misalnya ke jasa pembuat PCB ya misal. Namun biasanya untuk di beberapa platform atau jasa PCB ya biasanya ini kita harus ubah ke ini ya dikompres ke zip file misalkan. Nah inilah yang akan dikirim ya Bapak Ibu. Nah sebenarnya untuk produksi PCB sendiri di beberapa tempat ada yang menggunakan Gerber, ada yang menggunakan file langsung ya. Jadi ada beberapa vendor, misalkan vendor lokal itu dia kirimkan ininya saja, kirimkan file .board-nya aja. Jadi dalam bentuk seperti ini file PCB editor KiCad dikirimkan langsung misalkan seperti itu. Karena biasanya vendor menggunakan software juga ya untuk membukanya, jadi bisa langsung dicetak. Tapi sebenarnya secara amannya, secara privasi ya dan juga lebih aman ya, tetap yang baiknya itu menggunakan Gerber file ya Bapak Ibu. Jadi itu lebih aman.